Teman semua, perkenalkan nama saya Desi Natalia Tarigan, biasa dipanggil Eci Tarigan. Aku dari Bioteknologi Angkatan 2017. Nah, jadi saat ini lagi boomingnya itu pandemi COVID 2019. Nah, jadi kegiatan aku selama pandemi COVID 2019 ini itu uh, kebetulan aku lagi di Sumatera Utara di rumah orang tua saya. Jadi saya membantu-bantu orang tua seperti memasak, bersih-bersih rumah, terus mencuci, terus di sore hari aku dan mama itu berkebun. Jadi di Selasa itu aku mengikuti program kegiatan KKN 2020. Jadi aku dan kelompokku itu mengambil bidang kewirausahaan. Jadi kita membuat abon lele. Kita membuat abon lele dan menjualnya. Kita sudah menjual abon lele itu sampai ke luar Yogyakarta. Itu kita sudah menjualnya tepatnya itu di Bali, Kalimantan, Pekanbaru, dan Sumatera Utara sendiri. Jadi karena KKN ini sudah mau berakhir tepatnya di tanggal 3, itu terakhir presentasi. Aku dan 2 orang temanku itu mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus itu akan melakukan kegiatan PKL atau biasa kita sebut dengan magang. Itu kami akan magang di BP2 LHK Aid Naudi itu di Sumatera Utara. Nah, jadi kegiatan kita selama di Aid Naudi ini kita melakukan kegiatan konservasi hewan. Di situ hewannya ada gajah, ada rusa, ada kelinci, ada ayam Afrika, terus ada monyet, terus ya. Dan di situ seperti hutan-hutan, banyak banget pohon-pohon gitu juga kita melakukan kegiatan konservasi, kita rawat. Terus selain itu kita juga melakukan kegiatan seperti membuat kertas dari kotoran hewan. Nah, setelah itu juga kita buat kompos. Jadi di situ kita memanfaatkan lingkungan banget gitu untuk membuat sesuatu yang berguna. Dan di situ juga sehari-hari kita juga ya kayak anti plastik gitu loh. Jadi kita benar-benar udah ngerawat lingkungan itu dengan membiasakan diri dengan tanpa plastik gitu. Jadi itu kegiatan aku selama pandemi COVID 2019. Aku berdoa agar kita semua itu sehat-sehat sama pandemi ini. Jadi kita dapat berkumpul lagi seusai pandemi COVID-19 ini. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Ramatia, angkatan 17 Bioteknologi. Jadi saya mau sharing sedikit tentang kegiatan saya selama pandemi ini. Kalau untuk perkuliahan sekarang itu sudah tidak terlalu intens lagi karena sudah selesai ujian akhir semester. Jadi sudah tidak terlalu fokus ke perkuliahan. Terus paling kegiatan untuk sekarang ini yang lagi sibuk-sibuknya itu kegiatan KKN. Untuk KKN tahun ini tuh cukup menarik, cukup unik karena kegiatan KKN tahun ini itu dilakukan secara online seperti yang kita ketahui karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan KKN secara offline. Terus awalnya itu waktu tahu akan dilakukan KKN online cukup banyak kekhawatiran yang muncul. Karena pertama, karena ini online jadi otomatis kami dalam satu kelompok itu pasti akan jarang ketemu. Itu pasti untuk kegiatan rapat, untuk membahas hal-hal yang ingin dilakukan selama KKN itu pasti secara online. Nah, awalnya itu khawatir karena
ini kan secara online, sedangkan saya tidak kenal sama teman-teman dalam satu kelompok saya karena nggak pernah ketemu, hanya tahu nama. Terus apakah kegiatan KKN ini bisa berjalan dengan baik, sedangkan kita tidak saling kenal teman satu kelompok ini, sedangkan kita aja yang sering ketemu, sering ngobrol bareng, tahu sifat orangnya seperti ini, belum tentu yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan baik, apalagi dengan orang-orang yang belum kita ketemu sama sekali, cuma hanya tahu nama, terus hanya melalui online percakapannya seperti itu. Terus yang unik juga di kelompok saya ini, setiap kami rapat itu nggak pernah on kamera, sama sekali nggak pernah, sama juga nggak pernah on mic. Jadi yang on mic itu cuma ketua, karena kan ketua yang memimpin rapat. Jadi bisa dibayangkan selama KKN ini berlangsung, kami nggak tahu rupa teman kelompok kami itu kayak gimana. Jadi hanya mengandalkan foto profil, email yang muncul kan, kalau kita pakai Google Meet itu kan ada muncul fotonya. Nah, hanya melihat dari foto. Terus lambat laun kegiatan khususnya untuk kelompok saya ya, kami kan memilih itu kegiatannya pemberdayaan masyarakat. Terus sekarang itu sudah berjalan 2 program kerja, karena kami mengusulkan ada 3 dan sekarang sudah selesai 2 program kerja, sekarang tinggal 1 lagi. Nah, kebetulan kami yang ada di Jogja, yang stay di Jogja itu cuma 3 orang. Kami kan 6 orang untuk kelompok saya. Terus yang ada di Jogja itu cuma 3. Nah, jadi persiapan itu yang di Jogja itu yang persiapkan kami bertiga. Nah, untungnya karena saya juga kebetulan stay di Jogja, jadi sudah tahu oh teman kelompok saya yang ini. Dan menariknya, meskipun nggak pernah nampak mukanya selama rapat itu, pas ketemu ya langsung kayak akrab gitu, padahal kenal juga belum. Terus ya pokoknya nggak kenal, nggak ini, cuma tahu nama, terus cuma sekedar tahu oh kamu teman kelompokku kayak gitu. Tapi lucunya bisa mengalir gitu, bisa kerja bareng-bareng sama-sama kayak gitu. Terus ya akhirnya ini ngerasa sih yang dibilang sama kakak-kakak tingkat 2016 yang bilang wah rugi nggak KKN offline, seru kayak gitu-gitu. Kerasa sih akhir-akhir ini, apalagi setelah 2 proker berjalan, kami satu kelompok ini udah mulai akrab. Terus puji Tuhan teman-teman kelompok saya juga orangnya baik-baik. Jadi kayak oh ini yang dimaksud kakak-kakak angkatan 16. Sedangkan kami online aja bisa membangun keakraban kayak gini, apalagi kalau offline mungkin lebih akrab lagi. Jadi kayak oh gini ya rasanya. Jadi mungkin bersyukur sih buat teman-teman nanti yang khususnya angkatan 18 yang makin dekat juga dengan KKN. Semoga nanti bisa KKN offline. Jadi bisa membangun keakraban juga sama teman-teman kelompoknya. Itu sih untuk sharing saya selama pandemi ini. Fokusnya cuma untuk KKN, karena untuk perkuliahan udah selesai ujian semester, jadi sudah tidak terlalu fokus ke perkuliahan. Itu aja sih. Terima kasih untuk teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sawadika tuhon. Hey, halo semuanya. Aku Tania, aku adalah koor Eka BEM. Aku ingin ngejelasin gimana sih Eka itu jualan. Jadi, Eka itu adalah reseller dari sebuah produsen. Nah, untuk PJ dari reseller ini sendiri, itu ada si Sarah. Nah, Sarah ini yang akan berhubungan langsung dengan produsennya. Terus saat kita rapat nanti, dia memberitahu harga barang-barang itu sendiri. Dan habis itu, kita akan membawa barang itu, foto-foto barang itu beserta harganya ke divisi humas seperti yang ada di video ini.
Halo, Shalom. Gimana penjualan kita di bulan kemarin? Setelah divisi Eka memberi foto beserta harga ke divisi Humas, nanti divisi Humas akan membuat poster penjualan dan setelah itu memberikannya ke divisi Eka. Setelah itu, divisi Eka akan naruh poster itu di note line dan meminta teman-teman BEM lainnya untuk menyebar luaskan poster itu. Bisa dengan IG story atau di WA story. Intinya penjualannya nanti akan dicatat oleh divisi Eka itu sendiri. Setelah itu, divisi Eka akan menghitung keuntungan bersihnya dengan pendapatan yang didapat oleh divisi Eka dikurangi dengan modal yang kita pakai untuk membayar ke produsen, dan keuntungan bersih itulah yang menjadi uang untuk divisi Eka atau uang untuk BEM itu sendiri. Itulah penjelasan dari saya, Tania, Koor Eka. Terima kasih. Kopkun Ka. Halo teman-teman, kenalin aku Adele dari Biotek 18. Walaupun sama karantin ini teman-teman gak bisa olahraga di luar, tapi teman-teman tetap bisa olahraga di dalam rumah, salah satunya dengan cara workouts. Dengan workouts ini, teman-teman bisa menjadi lebih sehat dan bugar.
Hai guys, perkenalkan nama aku Astri dari angkatan 18. Jadi selama karantina ini aku memiliki suatu bakat terpendam ternyata guys. Nah ternyata aku tuh bisa bikin kue. Nah jadi setiap harinya aku selalu bikin kue guys. Nah biasanya kue yang aku bikin itu adalah brownie sama cookies. Nah terus kayak gini nih guys, bikin kue kan. Nah terus katanya teman-teman aku sama papa aku, kue bikinan aku tuh enak. Nah jadinya yaudahlah aku jual aja deh kuenya, kan lumayan kan, bisa buat nama-nama uang jajan, buat beli kuota kan. Nah aku berharap kalian juga di rumah tuh harus memiliki suatu kegiatan ya guys, biar kalian tuh gak bosen, jangan makan tidur nanti perut kalian bisa melapar kan. Yaudah guys, aku mau bikin kue dulu ya, semoga kalian sehat-sehat terus. Dadah. Hai, perkenalkan saya Roy angkatan 2018. Saya Herlin angkatan 2018. Jadi teman-teman, kita akan pemanasan dulu sebelum olahraga. Oke, jadi sekarang kita mau lari. Halo guys, jadi tadi kita berdua sudah selesai olahraga. Tadi kita ada sit up, push up, lari, sama tadi sebelumnya kita sudah pemanasan. Ya, dan ingat selama masa corona teman-teman jangan cuma diam di rumah, lakukan kegiatan bermanfaat, mau itu dari rumah, mau keluar bentar, tapi harus bermanfaat. Selalu ingat itu dan selalu patuhi protokol kesehatan. Hai guys, kenalin aku Sarah Pirena dari Biotek angkatan 19. Di sini aku mau kasih lihat kegiatan aku selama pandemi. Jadi aku bangun pagi, berdoa, terus nata tempat tidur. Setelah itu aku langsung ke warung tanpa mandi dulu guys. Nah di warung aku nata snack sama makanan yang bakal aku jual dengan nitipin ke angkringan gitu guys. Nah ini aku lagi jalan ke angkringan yang jaraknya lumayan lah dari warung. Setelah itu aku balik lagi ke warung buat nata snack sama makanan yang mau dijual juga guys. Nah selain itu aku juga bantuin mama buat nata bahan-bahan lainnya untuk mama jualan. Setelah itu aku pulang ke rumah, mandi bersih-bersih, terus gantian deh aku jagain tokonya tanteku. Nah di sini aku juga bersihin tokonya sekalian sama bukain tokonya. Nah aku jaga tokonya sambil nonton film juga guys, biar gak gabut gitu. Nah, terus malamnya aku ke warung lagi buat bikin roti untuk dijual besok. Jadi gitu guys, bye. Halo, saya Dwiki dari angkatan 19. Di sini saya akan share beberapa kegiatan yang saya lakukan selama pandemi COVID-19. Di pagi hari biasanya saya jalan pagi keliling-keliling kampung, melihat suasana-suasana kampung dan menghirup udara pagi yang segar. Selain itu, hal yang saya lakukan selama pandemi adalah bersepeda. Bersepeda bersama dengan teman-teman saya, keliling-keliling Jogja seperti Malioboro, alun-alun, dan lain-lainnya. Tapi tetap dengan menggunakan masker ya. Selain itu, saya juga melanjutkan hobi saya yang sempat tertunda karena banyaknya laporan-laporan seperti menggambar di kertas maupun di laptop. Kemudian selain itu saya juga beberapa hari ini take video, ambil footage gitu untuk dijadikan video, untuk mengedit video. Itulah beberapa kegiatan yang dapat saya share selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.